Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismati Putri, nomor Stanbook 318013, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi webinar kelompok 2 yang berjudul Penataan Ruang Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana di Selat Sunda. Adapun pemateri pertama yaitu Bapak Tubagus Solihuddin PhD selaku penelitian Madya Pustiskel Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertemakan strategi mitigasi dan peningkatan ketahanan bencana di Selat Sunda. Pesisir Selat Sunda rawan bencana gempa bumi dan tsunami, baik yang bersumber dari erupsi Gunung Anak Krakatau maupun dari megatrus. Peningkatan kesadaran dan kesiagaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Salah satunya pembuatan taman peringatan tsunami. Sejarah telah mencatat pada tahun 416 Masehi, Gunung Krakatau purba meletus dan kemudian menyisakan 3 pulau. Pada tahun 2018, letusan Gunung Anak Krakatau mengakibatkan tsunami hingga ketinggian 7 meter dan memakan korban lebih dari 430 korban jiwa. Lokasi pemetaan evaluasi rawan pesisir dan rawan bencana ada 4, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung, dan Kabupaten Tanggambus. Alat deteksi tsunami mandiri berdasarkan informasi dari BMKG bahwa stasiun monitoring gempa bumi dan tsunami di Selat Sunda. Yang pertama yaitu sensor gempa bumi BMKG, tsunami radar BMKG, Tidegauge BIG, water level BMKG, BUOY BPPT. Yang kedua itu water level ISDL oleh KKP. Dari Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Metro JUS, suatu alat dinamakan PUMA. Alat ini hasil kerjasama antara Pusriskel, BPSD MKP, KKP, JRC Komisi Eropa, IA, TSI, dan BIG. Pemateri kedua yaitu Bapak Insinyur Suharyanto MSc selaku Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP yang bertemakan Rencana Zonasi di Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda berbasis mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui fisik dan non-fisik, antara lain melalui penyusunan peta risiko bencana, kajian AMDAL, penyusunan tata ruang, dan penyusunan zonasi. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap suatu perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah perolehan izin. Kawasan Selat Sunda sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim atau kelautan, namun kawasan ini juga sangat rawan bencana, diantaranya bahaya tsunami. Aspek mitigasi. Risiko bencana sangat penting dalam pertimbangan penetapan nilai penting dan strategis nasional kawasan Selat Sunda. Kesepakatan para pihak dalam penentuan nilai penting dan strategi nasional yang telah mempertimbangkan mitigasi risiko bencana menjadi landasan dan penetapan rencana struktur dan pola ruang laut
RZKSN, kawasan Selat Sunda. Tujuan dan manfaat. Arah alokasi ruang laut dalam penyusunan rencana zonasi WP3K. Penyelarasan rencana struktur dalam rencana zonasi WP3K dan rencana tata ruang wilayah. Alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan KSN. Mewujudkan keterpaduan dan keserasiaan kepentingan lintas sektor dan antar wilayah provinsi di perairan KSN. Dasar penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan KSN. Sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di KSN. Pemateri ketiga yaitu Dr. Insinyur Citra Persada MSc selaku dosen Fakultas Teknik Pusat Studi Bencana Unila, yang bertema membangun kampung tanggap bencana di pesisir Lampung. Kawasan pesisir Lampung rawan bencana tsunami, rob, gempa bumi, cuaca ekstrim, tapi anugerah pariwisatanya juga besar. Penataan kawasan pesisir tanggap bencana secara berkelanjutan dimulai dari kampung tanggap bencana dengan mempertimbangkan 3 pilar, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Pulau Sebasi adalah pulau berpenghuni yang lokasinya terdekat dengan Gunung Anak Krakatau. Pulau Sebasi menjadi tempat transit wisatawan yang akan berkunjung ke Gunung Anak Krakatau. Sebelum tsunami 2018, kunjungan Wisnus ke Pulau Sebesi mencapai kurang lebih 1.000 orang setiap weekend. 15-20 kapal dengan kapasitas 30-45 orang. Wisman umumnya dari Carita. Tujuan dan manfaat. Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menciptakan budaya masyarakat yang siaga dan adaptif terhadap ancaman bencana. Mengurangi kerentanaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu, rumah tangga, maupun komunitas dalam menghadapi dan menangani bencana. Penyusunan rencana tindak atau action plan. Pengurangan resiko bencana di kawasan pariwisata Teluk Lampung, Kabupaten Pesawaran, mitigasi. Analisis lapangan. Hasil evaluasi tertulis maupun wawancara disimpulkan bahwa kapasitas pemahaman masyarakat terhadap kesiagaan bencana masih kurang. Infrastruktur untuk evakuasi belum memadai. Jalur evakuasi yang pernah dirintis saat ini kondisinya terputus-putus. Ketiadaan shelter atau posko tetap jika terjadi bencana. Tidak adanya petunjuk atau evakuasi bencana. Pemateri keempat itu yang dibawakan oleh Bapak Insinyur Ahmad Arif M. Sos, yang bertemakan dimensi sosial dalam mitigasi bencana Selat Sunda. Apakah Indonesia siap menghadapi tsunami berikutnya? Sistem peringatan dini tsunami yang dibangun sejak 2008 memang hanya disiapkan menghadapi tsunami dari gempa, tidak untuk longsor atau letusan gunung bawah laut. Akan tetapi, seharusnya ada peringatan dini lain yang kita laiki, yaitu akal sehat dan rasa awas yang seharusnya sudah dimiliki masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana. Sayangnya, resiko bencana
sedemikian lama diabaikan negara dan penduduk negeri ini. Kesadaran ini mengenali resiko bencana oleh masing-masing kita menjadi kunci lebih penting untuk selamat hidup di negeri cincin api ini. Literasi bencana menjadi kunci kesiapsiagaan individu dan evakuasi mandiri harus menjadi pilihan terdepan. Bagaimana bisa hidup bersama bencana? Yang pertama itu penguatan kapasitas struktur atau infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana. Kedua yaitu penguatan siaga bencana. Ketiga, pendidikan formal di sekolah. Keempat, memperbanyak literasi kebencanaan seperti media, buku, folklore. Yang kelima itu pengetahuan dan pendidikan tentang kebencanaan sebagai kuncinya. Mengenali ancaman. Tsunami adalah gelombang laut dahsyat, gelombang pasang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Mengkonstruksi persepsi risiko. Tafsir teologis, bencana sebagai kemarahan atau hukuman Tuhan. Yang pertama itu bencana sebagai takdir Tuhan. Kedua, bencana sebagai peringatan Tuhan. Ketiga, bencana sebagai berkah dan rahmat Tuhan. Keempat, tafsir mitologis, bumi disangga lembu, telinganya digigit nyamuk. Kelima, gempa tidak akan terjadi di tempat yang sama 2 kali. Keenam itu tafsir rasional, bencana alam sebagai mekanisme alam. Ketujuh yaitu pentingnya mitigasi dan pengurangan risiko. Mengomunikasikan risiko, pertukaran informasi antara pihak otoritas, para ahli dan para pihak lain dengan publik yang berisiko menghadapi ancaman bencana alam maupun sosial. Tujuan dari komunikasi adalah publik lebih bersiaga, berusaha memproteksi diri dan keluarga, sehingga meminimalkan dampak dan kekacauan saat dan setelah bencana alam maupun sosial. Sebaliknya, kegagalan komunikasi risiko selain bisa memicu ketidakpercayaan publik, juga bisa